Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan kita berita satu. Ya, welcome back to our channel kita. Di sini tetap barengan Sanji Dan juga dengan saya Ibnu. tepat sekali. Dan di video kali ini kita masih membahas tentang yang kemarin ya, Ya, tentang orang ketiga. karena banyak dari teman-teman kita masih masukan kurang ini kurang ini ya. Iya, jadi di video kali ini kita mungkin membahas, bukan mungkin, pasti membahas lebih detailnya lagi Iya. tentang orang ketiga. Tuh, jadi Jadi pembahasan kita kali ini lebih ke nikmatnya dan azab. celakanya orang ketiga. Nah, jadi nikmat itu, ya nikmatin aja gitu kan kalau jadi orang ketiga nih kan. Ya memang nikmat sih ya. Memang nikmat, Sangat-sangat nikmat. sangat Tapi nikmat. di balik nikmat itu Ada hikmat. ada hikmat dan Hikmat apa ya? apa hikmat? Apa ya? Tadi ada celaka. Celakalah bagi orang yang ketiga. Betul. Dan juga kadang-kadang nggak celaka sih sebenarnya. Endingnya malah banyak sih sebenarnya. Jadi kalau untuk orang ketiga ini, jangan pernah nyalahin si orang ketiganya gitu ya. Jadi terkadang yang salah itu diri kita sendiri, terkadang salah itu di pasangan kita juga ya kan. Jadi orang ketiga ini belum tentu salah, ya kan? Tapi menurut aku sih malah orang ketiga ini sih masalahnya. Mana ada, tergantung juga. Enggak lah. Kayak yang kemarin barusan kita lihat itu, Hah? kita mau nyalain si kawan itu, enggak juga ya kan? Sebenarnya bukan dia juga yang salah. Rupanya si kawan itu udah ada sering ribut sama Orang rumah. orang rumah. Nah. Jadi ya memang dia mau pisah gitu. Jadi sebelum pisah dia udah nyari gitu dan ketahuan, jadinya makanya disebut orang ketiga. Itu ada juga kejadian yang seperti itu. Jadi banyak hubungan yang tidak kita ketahui ya. Waduh, masuk kacangnya. Jadi di dalam hubungan itu memang pendekatan pihak ketiga gitu, selain pasangan kita itu banyak kesempatan yang masuk sebenarnya. Kayak apa? Misalnya lu buka IG, Facebook, kan ada tuh kan yang apa? Watch. Itu kalau gue bilang sih secara halus sih jual diri gitu. Nah, di situ awalnya lihat kan, mantep nih, kan? Ya kan? Benar. Kayak kita lagi kerja, lagi break. Wush. Waduh, lu yang sering buka kan? Woi, kagak. Baca. Kagak ya. Awalnya dari situ, lihat, rupanya kenal lu. Woi. Ini kawannya sini. Iya. Kenal nih. Coba DM ya kan, woi, Coba DM dibalas. Oh kawannya si ini ya mulai. Mulai, ya. Itu salah satu ya kan. Salah satunya ya. Udah gitu kalau kerja misalnya kan, Di lingkungan kerja. wah, Wah. ada lawan jenis lah. Misalnya kalau kayak kita kan cowok gitu kan, ada cewek gitu kan. Nah kita godain bercandanya asik gitu keterusan kan. Lama-lama nyaman. Sama pasangan kita ada problem, jenuh, ya namanya hubungan kan, mau pacaran, mau suami istri kan, pasti ada titik jenuhnya, nggak mungkin, nggak bisa dipungkiri. Itu gimana cara kita menanggapinya dan mencari solusinya gimana gitu caranya, betul kan? Dan kalau orang ketiga, selingkuhan lah ya ibaratnya kan. Kalau selingkuhan itu sebenarnya enak, ya kan? Enak kan? Kita pun enak-enak. Bukan endorse. Ngutang. Enak orang ketiga tuh. Benar. Karena kalau orang ketiga itu kita lebih banyak diluangkan waktu, lebih diperhatikan, betul nggak? Betul. Kayak waktu lu dulu pacaran kan, nah lu selingkuh,
sama selingkuhan itu pasti lebih diutamakan kan? Lebih. Kayak kadang sama pasangan sendiri belum makan atau apa bodo amat gitu. Jadi kan. pelayanannya beda ya. Kalau selingkuhan itu full service. Waduh. Karena si selingkuhannya ini servis kita juga kan gitu. VIP ya. VIP. Waduh. Enak kalau gitu, lebih diperhatikan, lebih ya istilahnya full power lah kalau kita bilang untuk ke dia gitu kan. Apa yang enggak gitu. Tapi kalau orang pasangan kita sendiri ya biasa aja gitu, karena memang udah lama kan. Udah ada jenuh atau gimana. Mungkin dari situ lah ya. Mulai apa? Mulai liar ya, baik. Karena liar itu memang harus dikontrol dalam hubungan. Di balik kata liar itu pasti ada penyebab. Iya. Nah, ya kan? Memang enak punya selingkuhan, lebih greget, fantasinya ada, tantangannya ya? ada. Iya, seger banget. Nah, itu. Jadi kalau kita ada kejenuhan atau istilahnya ada masalah atau ada yang nggak disuka, mending to the point aja gitu. Gue nggak suka nih, gini, lu gini buat sih, apa segala macam gitu kan. Nah jadi kita tuh nggak beralih ke yang lain. Aturan kita bisa nih manjain si kawan gini kan. Nah terakhir karena dianya orangnya gitu yang nggak kita suka, nggak kita omongin, nggak kita bilangin, akhirnya kita manjain yang lain gitu. Jadi kita harus berani ini ya. Berani berbuat, berani tanggung jawab kan. Bukan berani nyari orang ketiga ya. Iya, jadi beraninya itu berani untuk mengungkapkan apa sih gitu. Kadang kan orang malas tuh ngomong sebenarnya. Misalnya pasangan kurang, lu ini kurangnya apa? Gak mau ngomong. Jadi kadang kita terlalu overprotektif gitu kan. Iya, betul. Kadang kita baru dikit keluar teleponin, gimana, terlalu banget gitu kan. Ada yang minta video call ya. Nah, sampai bukti biar video call di mana gitu kan. Iya. Itu sebenarnya bikin apa ya? Bikin gak nyaman ya. Betul, bikin gak nyaman. Jadi kayak kita ngumpul sama teman, tiba-tiba wah alarm, permit habis gitu kan. Jadi suatu hubungan itu harus ada ini saling percaya ya. Saling percaya, saling menjaga kepercayaan, terus terang apa sih yang mengganjal gitu kan. Jangan diem-diem baik gitu kalau dibilang. Baik. Rupanya Bersera yang kita kangen gitu. Bersera juga hubungannya. Aduh. Jadi memang enak sih kalau jadi selingkuhan gitu. Kalau istilahnya apa yang lu mau lu bisa usahain gitu dari dia gitu kan. Ya gimana ntar lu pura-pura ngambek atau pura-pura oke, lu pentingin dia ya, kemarin ngomongnya gini ya, kayak gitu. Iya. Itu enaknya memang. Kadang pernah juga kan selingkuh gitu kan. Nah, tahu sendiri rasanya gimana, enak gitu. Enak banget. Tantangannya ada kalau cowok gitu. Tapi kalau cewek bukan tantangannya ada. Jadi kalau bisa yang sudah suami istri jangan sampai lah ya. Jangan sampai ketahuan. Salah. Jangan sampai lanjut gitu. Sudahi permainan itu. Betul. Sudahi tipu-tipu. Dunia ini hanya sementara kawan ya. Iya. Yang abadi nggak tahu juga yang mana. Seperti lagu Ariel Noah ya. Yang mana? Tak ada yang abadi. Coba nih. Coba aja dulu, siapa tahu nanti ada yang saranin teman-teman ya kan yang mau komen kan, dia udah like, udah subscribe ya kan. Nah nanti denger lu nyanyi, coba dong apa sekali-sekali bikin konten apa namanya? Bukan yang cover lagu, ntar suruh cover lagu nyanyi. Nah, ya gitu. Kembali ke pembahasan. Ya perempuan terus. Jadi perempuan ini adalah bunganya dunia ya. Bukan ya menurut lu bunga dunia, kalau menurutku sih perempuan ini kalau kita nggak bisa kontrol itu jadi neraka sebenarnya, penyakit biang masalah. Kalau perempuan menurut gue ya kalau nggak bisa kontrol ya itu jadi penyakit biang masalah gitu. Tapi kalau bisa kontrol ya itu jadi bunganya dunia. Tapi kalau cowok misalnya cewek nih yang nyari orang ketiga, sekarang banyak cewek PA yang ini jadi apa nyari orang ketiga. Aduh. Jadi cowok ini sekarang banyak selingkuhan, udah banyak. Nah, karena apa? Ya mungkin suaminya kerja di luar. Enggak, suami istri juga, maksudnya yang pacaran juga ada, yang belum nikah. Iya. Kenapa coba? Ya mungkin kurangnya waktu
Nah, untuk bertemu, ya kan? betul. Nah, satu, itu berlaku ke yang pacaran sama yang suami istri. Iya. Terus Hubungannya sudah tidak nyaman. nah, nggak ada yang dibicarain lagi ya, kurangannya apa yang kayak tadi kita bilang itu kan. Iya. Nah, terus kalau apa tadi mau dibilangin lupa jadinya. Apa tadi ya? Oh, kalau cewek zaman sekarang itu gampang dapat kerja. Tapi kalau cowok setengah mati nyari kerja, bener, sumpah. Makanya kenapa cewek lebih banyak nyari orang ketiga sekarang? Maksudnya jadi apa? Nyari cowok gitu, cowok lebih gitu. Jadi dia punya pacar satu atau suami satu nyari lagi gitu kan. Nah, karena apa? Dia punya duit. Sementara si cowok ini kekurangan. Rata-rata kayak gitu sih. Rata-rata kayak gitu ya. Jadi si cowok ini mikir, kalau gue jalan sama dia selamat nih, makan ya kan, rokok, itu selamat. Pikirannya gitu. Nah, jadi awalnya seperti itu. Lama-lama main hati, bawa hati ya kan, baper. Nah, jadilah orang ketiga gitu. Tapi kalau cewek giliran udah ketahuan dia nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Tapi kalau cowok giliran kita mauin, ceweknya nggak mau. Kebalik gitu jadinya. Jadi intinya selingkuh atau orang ketiga ini, selingkuh atau orang ketiga ini ada baik ada negatifnya. Biasa itu. Ada baik ada negatifnya ya? Iya, ada baik ada negatifnya. Sama kayak jalur aki, positif negatif. Perselingkuhan ini pun ada baiknya juga ya? Ada. Waduh. Masa nggak tahu? Apa tuh baiknya? Coba dulu. Pasti tahu. Baiknya itu ya, kadang gini, tipe kalau orang kan berbeda-beda. Nah, jadi ada tipikal orang yang ketika dapat masalah, emosi. Jadi bawaannya negatif gitu, panas. Jadi ketika orang emosi, ini secara psikologinya ya, ketika orang emosi ataupun dia lagi dalam pikiran yang tidak tenang, untuk berpikir itu tidak bagus. Jadi dia lebih mengambil jalan pintas, shortcut yang efeknya itu bakalan lebih membuat keruh gitu suasana. Tapi kalau yang orang yang bisa mikir dengan dingin, dia ada masalah atau apa gitu, dia tenangin diri dulu atau ya bawa relax lah gitu. Bawa relax ya? Ini kenapa sih gitu? Agar-agar agar nggak berantakan mungkin. Nah, betul. Siapa tahu yang tadinya bisa yang tadinya ribut bisa balik lagi, bisa balik lagi, saling koreksi diri. Itu positifnya itu. Jadi kalau dia tenang, dia pikir kenapa lah bisa kayak gini gitu kan, kenapa bisa pasangan gue nih cari yang lain gitu, apa sih kurangnya gue gitu kan. Dia ngoreksi diri tapi dengan tidak meninggikan egonya gitu. Karena kan kalau kita jadi lebih banyak sabar dia mungkin ya. Betul, Sabarudin. Ya. Kalau Sabarudin udah pasti jelas. Nah, banyak kan nah. Jadi, yang nggak enaknya apa ya? Kalau nggak enaknya, selingkuh enak terus ya. Iya, mana ada yang nggak enak ya kan? Kemarin. Ya. Kalau nggak enaknya ini ketika sudah ketahuan mungkin. Nah, ketahuan. Akhir dari endingnya. Nah, bisa. Banyak kan lah. Banyak bisa ya. Karena kalau udah ketahuan, sekarang kan zamannya medsos. Medsos penting. Iya. Terlalu banyak main medsos, medsos lah. Mau apapun itu, kita di sana terlalu banyak upload gitu kan. Lah buat apa pasangan kita atau diri kita sendiri ngupload istilahnya pakai pakaian cantik kali lah gitu kan, kalau bahasa orang sini kan. Pakai pakaian cantik ya kan. Nah, dari itu diupload gitu. Untuk apa gitu? Apa ya? Untuk apa? Nyari sensasi mungkin boy. Sensasi, menarik perhatian lawan jenis. Nah, itu awalnya. Aduh, di situ ya. Nah, kayak kita kan sering kita lihat-lihat tuh. Entah dari story, entah dari apalah gitu kan. Cewek-cewek, buset. Kalau cowok nih ya, sorry nih cewek nih ya. Gunanya apa coba? Pakai pakaian ketat, pakai pakaian pendek, goyang-goyang depan kamera. Aduh. Ya kan, nonjolin bagian tubuh, posting di media sosial. Berarti kalau gue bilang jual diri secara halus di internet, itulah yang bikin goyang. Nah, gratis pula ya kan jual diri ya. Gratis kalau pandai-pandai lobby ya kan. Kalau DM pandai-pandai lobby, kawan-kawan ya kan, dapat juga free memang.
Ya itu kehidupan anak muda ya kan. Jadi ya gitulah, kehidupan internet tuh media sosial harus dibatasi. Kalau memang ada teman kita gitu kan yang seperti itu, ya tujuannya apa gitu, nggak sedih gitu nih. Apa ya, kita posting yang seperti itulah gitu. Cewek ya, nggak mungkin cowok apa posting pakai pakaian seksi terbuka gitu kan, yang ketat-ketat, kecuali dia pomreng ya kan, homo gay gitu kan. Nah, nggak ada yang mau lihat, kalau cowok gitu kan. Kebanyakan gue liat cewek gitu kan, goyang, ya Allah, pakaiannya ketat-ketat banget, nggak sedih orang tuanya lihat gitu kan. Maksudnya apa gitu. Nah, di situ kadang yang bikin, aduh, mantep juga deh gini. Nah, itu salahnya. Dan kita juga sebagai cowok, ini cowok ya, antara cowok dulu ya. Kalau ngelihatnya begitu, apa pikiran kita? Udah ke arah ke kiri ya. Negatif kan? Ke kiri ke kanan, nggak lurus lagi pikiran kita. Nah, jadi kalau nih saran Sanji buat teman-teman semua yang nonton. Kalau ada teman-temannya yang cewek pakai pakaian ketat ya kan, goyang-goyang, nonjolin apa bagian tubuhnya lah yang atas atau yang bawah gitu, bilang buat apa? Nanti giliran diliatin langsung di depan mata sama orang gitu. Misalnya lu ketemu nih orangnya gitu kan, nah, lu liatin dari atas sampai bawah gitu kan, marah. Tapi dia posting ke media sosial. Oh iya. Coba dilihat ribuan orang, nggak marah. Tapi giliran secara langsung lihat marah. Bahkan di medsos ada yang mania, yang agak-agak lain otaknya kan. Ditengok fotonya ya kan, oh yang tadi. Nah, otaknya udah ke-8 ya. udah 8, nah 501 terakhir. Nah, kan jadi nggak enak, gitu kan? Itu salah satu penyebabnya. Jadi lihat, ini terlalu mantep nih ya kan. Nah disitulah kita lama-lama pikir, wah yang lain lebih oke gitu kan. Disitulah mulai jumpa ya kan. Oh teringat pula, ini mirip-mirip yang tadi nih, video yang tadi ya kan. Di lobby dia, mulailah chattingan ya kan. Awal mula dekat kan kayak gitu kan. Kayak lu sama istri yang pertama apa? Ketemu, ngobrol, ya kan? Ya kan gua gitu juga. Ketemu, ngobrol, terus chattingan, nyaman. Terus apa lagi? Ya, kan awalnya gitu, ketemuan, chattingan, sering ketemu, nyaman ya kan? Mulai gandeng tangan pura-pura. Tepat. Anjir, awalnya kan kayak gitu. Aduh. Tapi awalnya ketemu nggak joget kan? Nggak. Ya. Kalau misalnya gini, yang sering gue lihat sih, yang apa namanya, pernah juga sih gue ngalamin ya. Gimana cara lu ketemu dengan seseorang yang jadi pasangan lu? Kalau ketemunya baik, kedepannya mungkin nggak ada masalah. Iya. Resiko ada masalah sedikit gitu kan. Tapi misalnya nih lu pergi ke diskotik. Lu ada ketemuan sama cewek, lu bilang, kenalin nih temen gue nih, bawa cewek gitu kan. Nah, kenalan. Nah, ntar lu deket tuh. Nah, abis itu lu jadian gitu kan, pacaran, abis itu lu nikah. Nah, lu ketemunya di posisi gimana? Dunia yang sesat gitu kan, dunia lain gitu. Jadi, ntar ketika lu jalanin ada masalah, nah dia pergi lagi happy sama kawan, ketemu lagi, kenalan lagi, terulang lagi. Kayak gitu terus ya? Nah, gue udah pernah ngalamin kayak gitu. Waduh. Iya. Cowok aja bisa disakitin, coba. Bukan cewek aja sebenarnya. Cuman kalau cewek ini ngomong lebih dipercaya dibanding cowok, ya kan? Padahal cewek ini sarangnya buaya. Kan? Kenapa laki-laki itu buaya dalamnya? Wanita, kamu harus tahu mengapa laki-laki buaya. Karena wanita itu sarangnya buaya, ya kan? Nah, Betul. penyebab laki-laki buaya itu ya karena wanita juga dan karena si cowoknya juga. Tuh. Jadi positif negatifnya itu ada. Itu sih tadi yang orang-orang jalanin. Maksudnya yang rata-rata sih kayak gitu kehidupan sekarang kan. Ya yang lihat TikTok. TikTok coba lu lihat isinya apa? Joget semua, pakaiannya. Waduh. Nah, itu yang bikin goyang. Balik ke rumah, nengok pasangan. Gini-gini baik Gini aja ya kan. Nah, salah satu salahnya nih. Nih, gue tanya sama lo ya, bener nggak nih ya? Ngomong dulu. Wih, seruput dulu. Lu punya istri? Ini to the point aja ya. Ini nggak ada di apa? Maksudnya belum ada kita ngomongin lo. Mau dari PT apa belum pernah nih. Lu punya istri, ya kan? Di rumah
bini lu pakaiannya biasa aja, Ya. make up kagak, Agak. nah, wangi pakai parfum juga enggak. Nah giliran keluar pakai baju paling bagus, make up, wanginya setengah mati, yang mandang siapa? Orang lain lah. Terus lu gunanya nikahin buat apa? Jadi pembantu? Enggak kan? Nah, itu yang kebalik kaum Hawa. Hei kaum Hawa, ya, itu yang kebalik. Kalau ini menurut pribadi, kira-kira benar nggak kayak gitu? Benar. Ya kan? Kebanyakan kayak gitu. Di rumah gembelnya minta ampun, kayak gelandangan bentuknya. Tapi kalau keluar, ya Allah, udah kayak artis. Yang lihat orang lain, ya kan? Kalah ibu negara ya. Kalah ibu negara. Harusnya tuh ya itu sih yang membuat pasangan tuh jadi kayak males gitu kan, pulang ke rumah ada apa gitu kan. Itu sih apa namanya, faktor-faktornya sih. Bosan jadinya. Iya, karena di luar aja giliran mau keluar cakep, giliran di rumah gelandangan. Iya. Jauh banget kan. Harusnya tuh istri, ini istri ya atau iya istri ya. Gimana lah ya? Ini kalau untuk istri aja sih. Ini yang udah nikah dulu ya. Suami pulang berikan senyuman, ya kan? Ya. Berikan senyuman. Ada masalah apapun jangan tanya dulu. Misalnya kita nih ada masalah suami istri, homo dong. Misalnya apa? Ada masalah sama istri, kita pulang. Ada masalah nih kita, gitu. Jadi suami pulang ini, iya benar. Suami pulang. Pulang dari mana nih? Kerja. Bukan pulang Bukan pulang dari bapak ya? bukan pulang dari kosan sebelah kan. Jadi suami pulang tuh berikan senyuman dulu ya kan, salam tangannya gitu kan. Jangan tunjukin Muka. bon. Betul, bon lah, utang lah, masalah langsung dikeluarin. Ini suami baru kok gitu, kau. Kalau sini kan gitu. Dari mana? Ada kan? Merepet. Jangan kayak gitu. Suami pulang berikan senyuman, kasih minum. Nanti tunggu waktu yang pas baru bicarakan masalahnya itu apa. Baru Jangan tiba ada mau beli sesuatu baru kayak ular kadut yang kayak gini-gini kan. Lelek. Nggak bisa lepas ya. Itu. Jangan kayak gitu. Pasangan itu secapek-capeknya dia dari luar. Ya itulah harus kita berikan servis, nggak cowok nggak cewek. Servis dalam arti ya senyum, bercanda sedikit, lihat situasi juga tapi kan jangan langsung to the point, ada masalahnya apa gimana langsung ngomong, jangan. Itu menyulut emosi dan pikiran pun jadi nggak stabil gitu. Jadi yang hasilnya pun bakalan nggak bagus. Itu efek negatifnya, sama dengan orang ketiga. Tapi nggak juga sih, kalau udah ketahuan selingkuh nggak mungkin pulang masih pulang dari kerja. Enak banget ya? Iya, enak banget. Pesan satu ya kayak gitu kalau ada. Nggak mungkin itu ya. Nah, tapi kalau lebih baik ada masalah atau apa, ya itulah harus diselesaikan ya. Ya, didiskusikan. Kenapa bisa? Ya betul lah diskusi kan. Kenapa bisa kayak gitu kan? Kenapa ini kok chattingan sama ini loh? Kata dia, gimana sih katanya gini-gini. Cari habisnya. Gini-gini sih. Terus kalau dia bandel dibilangin gimana? Sekali 2 kali kita bina. 3 kali Binasakan. nah itu. Aduh, sama baik lah. Betul. Enggak juga, nggak sama baik kan. Kesempatan itu selalu wajib ada kesempatan. Karena orang kalau dikasih kesempatan, kalau dia bisa berubah lebih baik, berarti dia orang. Nah, Jadi gitu. kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa, berarti dia bukan orang. Di hutan dia mungkin. Di hutan. Nah, itu. Jadi dalam artian walaupun kita selingkuh, ada orang ketiga dan masalah lain gitu juga, kita juga harus punya mindset ya, mindset dalam menyelesaikan masalah. Jangan menyendiri ya. Betul. Gila nanti. Jadi gila, kesurupan, garuk-garuk lantai ya kan, raung-raung sendiri. Terlalu berat untuk sendiri ya. Betul. Tapi ada juga sih beberapa kasus yang gue baca ya di internet. Setelah kejadian atau setelah hadirnya orang ketiga, hubungan mereka malah lebih baik, malah lebih romantis. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Jadi karena ketahuan ada si bunga ya. Sebut saja bunga ya? Sebut saja dia bunga ya, bunga teh ayam. Jadi setelah kejadian dengan si bunga, jadi mereka ini saling terbuka gitu. Kenapa sih bisa seperti itu gitu kan? Sama suaminya.
sama pasangannya, pasangannya. pacaran ya kan. Nah, kenapa sih lu selingkuh gitu kan? Ya gue ngerasa hubungan kita tuh begini gitu. Jadi gue harus gimana kata ceweknya? Ya lu sih kata ceweknya, lu gini. Jadi dari situ tuh, jadi yang gue bilang kekurangannya lebih terbuka. betul di situ nanti ketahuan nih pengennya gimana, cari solusi, dapatkan jalan Kekurangannya tengah. apa ya kan, bisa diubah atau enggak ya kan? Pasti bisa Pasti selama bisa. ada niat, karena perselingkuhan dan orang ketiga itu karena ada niat juga gitu. Kekurangannya mungkin kurang ini, kurang Enggak, mungkin kekurangannya kurang ini ya, liar mungkin ya. kurang liar. Ada juga gitu, mungkin ada juga yang masih pacaran kekurangannya terlalu agresif, tangannya itu terlalu agresif, Terlalu main ya? Main banget, Yang sana sini ya. iya, kecepatan 1000 tangan itu namanya ya. Kayak jutsunya Hokage pertama. Ada tuh dia, apa namanya, Kuchiyose-nya 1000 tangan. Gitu kan. Nah, kebanyakan orang pacaran ini gitu. Kecepatan tangannya nggak bisa ditandingi oleh ranking. Saingannya ya bilang ikut gerak aja sekalian tangannya kan. Cepat banget tuh. Nah, itu bahaya, itu jangan sampai. Karena udah tahu nikmatnya, terakhir ya itulah ya kan. Jadi apapun itu nikmatin selagi bisa ya, nikmatin aja selagi bisa. Kalau memang tahu ketahuan dan ada saatnya ya lu apes gitu kan, selesaikan dengan dingin dan nikmati perselisihan itu. Ya karena apa? Kalau nggak dinikmatin kan apa ya? Kurang terasa ya kan? Iya, nggak terasa gitu. Jadi setelah lu lewatin itu semua, lu bisa berpikir sambil ketawa gitu. Terakhir gila gimana? ya? Iya, nggak juga. Nggak juga ya? Iya. Kalau gila jangan. Apalagi udah ada anak ya. Nah, kalau yang udah married nih yang fatal udah ada anak. Kasihan anaknya. Betul, kasihan anaknya. Ada juga sih beberapa kasus yang gue baca juga di internet. Dia bukan pengalaman pribadi ya. Oh iya. Bukan. Kayaknya lu nih. Enggak lah. Dia udah ada anak. Iya. Ya kan, gue baca ceritanya nih ya nih. Dia selingkuh gitu kan. Karena ya itu, karena dia sering ketemu. Karena yang namanya kita dunia bekerja kan apa? Lebih banyak jamnya di luar kan. Di luar. Nah, dia lebih banyak jamnya sama si Bunga tadi. Oh, pas break. Pas lagi mejanya pun samping-sampingan mungkin gitu kan. Atau kerja keluar kota ya. Dia Pikiran bilang, gua nih udah ngomong nih pikiran gua nih. kalau keluar kota itu kan dipikirin. Ini udah bahas ya kalau mau dibahas. Cowok keluar kota. Bullshit mana? Bullshit kalau nggak ada aneh-aneh. Ya tapi nggak semua ya, nggak semua ya. Paling yang Bukan juga Fatimah ya. aja Ya kayak kita ini enggak. Jadi ya ujung-ujungnya si Bunga ini pun udah punya keluarga, udah punya anak. Dan si Batang ini, ya kan Batang bunganya. Jangan Batang lah, bunganya. Jadi jangan batang lah, Ferdi lah, Ferdi. jangan Ferdi, ada orang nanti. Oh, ada orangnya ya. Jangan Ferdi. Jadi siapa? Udin lah, Udin. Jangan, bapak aku tuh. Jangan. Jadi Siapa Batang ya? aja nih. Si Tanah aja lah. Si Tanah. Jadi si Tanah ini udah punya keluarga, si Bunga udah punya keluarga. Jadi ketahuan lah orang nih. Orang ini pernah melakukan itulah enak-enak. Esek-esek lah. Ya, esek-esek karena terlalu menikmatin, ya kan? Jadi dia menjalani itu pikirannya nikmatin aja. Kayak kan ketahuan kok, ya kan? Ketahuan lah orang nih. Masih enak-enaknya ya. Masih enak-enaknya. Ketahuan, dikumpulkanlah dua keluarga ini. Waduh. Nah, ceritakan masalahnya gonong gini ya kan, panjang banget ceritanya. Dan setelah itu ditanya, si Bunga ini pilih siapa? Bunga ini milih si Tanah ya Pak. Waduh. Iya, depan suaminya milih si Tanah. Si Tanah ditanya, nah sekarang giliran dia. Tanah, lu milih siapa? Sorry Bunga, gue pilih keluarga gue. Wih, gentle ya. Nah, itu ada juga kejadian seperti itu. Jadi hasil akhirnya itu sih tergantung pribadi masing-masing gitu kan. Jadi cerita ini si Bunga ini tadi gimana akhirnya? Si Bunga ini ya Balik lagi ke suaminya? nggak tahu ya, karena cerita di media sosial sih. Nah, tapi walaupun benar nggak benar sih kita ambil positifnya aja gitu kan. Jangan ya ambil negatifnya gitu. Yang jelas, Jadi si Tanah ini udah punya anak. udah juga. Aku Bunga udah Hah? punya anak. udah. Jadi ngakunya mereka ini apa namanya?
ya cinlok lah bisa dibilang, sama-sama udah berkeluarga, sama-sama udah punya anak. Jadi mungkin pada saat PDKT udah punya anak, udah kok sama gitu ya, punya banyak kesamaan katanya kan. Nah terakhir banyak kesamaannya, banyak waktu bersama gitu kan, merasa cocok, padahal cocok di kondisi yang salah gitu ya. Kenapa nggak sekalian, lu punya hidung sama ya kayak sekalian gitu. Aduh kamu kayak gini ya, ini kayak gini. Tapi hidung lu bulunya keluar ya. Aduh. Sini gua cukurin. Gasing. Jadi ya efeknya itu tergantung apa? Pribadi masing-masing. Back to personal aja ya kan. Gimana cara menyikapinya. Tapi kalau saran dari kita sih, ya apapun yang terjadi gitu di kehidupan kita, nikmati aja. Enjoy gitu kan. Karena nggak mungkin Tuhan itu ngasih sesuatu yang nggak ada baiknya gitu. Dan juga nggak mungkin Tuhan ngasih sesuatu itu yang melebihi takaran kita gitu. Positifnya sih seperti itu kalau gue pikir sih. Karena dibalik itu semua ya cheers. Dibalik itu semua, dibalik cobaan pasti ada positifnya. Kalau kita bisa berpikir jernih, berpikir positif, ya kan? Sama ada kayak dapat pepatah ya dari temen, jadilah seperti padi. Semakin berisi dia semakin merunduk, ya kan? Temen bilang gitu ya, temen kita jangan disebut orangnya. Jadi memang betul, pepatah itu ya memang betul. Cuman gak semua pepatah itu bisa diterapkan di dalam kondisi dan keadaan yang free gitu. Jadi ada pepatah ini itu bisa digunakan dalam kondisi seperti ini dan keadaan seperti ini. Tidak bisa di keadaan seperti lain. Ada yang seperti itu, ya kan? Ya, betul. Nanti kita undang orang lain. Nah, jadi mungkin itu aja di video kali ini. Dan mudah-mudahan di video, udah 2 video kita ya. Udah 2 video di pembahasan orang ketiga ini. Kita semua ya, saya pribadi sama si Ibnu dan yang subscribe, belum subscribe belum? Ya di sini. Nah, subscribe sini. Loncengnya di sini. Loncengnya di bawah sini, di bawahnya lagi. Like-nya di sini. Nanti kalau ada kurangnya komen aja di bawah ya. Masukannya entah mau bahas apa gitu, kita bahas. Kita belum bisa undang bintang tamu karena apa? Studio juga masih by progress ya, lihat aja nih masih polos ya kan? Masih polos, belum apa, kita masih belum berani. Tapi wacananya ada kan? Wacananya kita sudah bikin schedule, ada siapa-siapa aja yang mau kita undang, dan pembahasan kita juga nggak mungkin itu aja. Seluruh kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan, problemanya, tipu-tipunya, apa segala macam, nanti kita bahas, ya kan? Ya mungkin ada teman kita yang ada mau cerita di sini. Mau cerita boleh, tapi di lantai situ, nggak ada kursi ini, nggak bercanda. Kami bikin kursi cuma 2 soalnya. Nanti ya pakai ember lah di balik ya. Ya gitulah pokoknya ya. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau ada kemiripan cerita atau gimana, kita mohon maaf. Nah, kita mohon maaf, kita hanya mengambil beberapa contoh untuk bahan kita dari ya internet ataupun dari media sosial yang kami lihat gitu kan. Kayak yang tadi tuh goyang-goyang apa segala macam. Kalau anak gue bilang, ih apa nih goyang-goyang? Goyang-goyang. Goyang-goyang tempat tidur apa yang mana nih goyang-goyang? Orang ya. Mudah-mudahan kita dijauhi pemikiran negatif ataupun berbuat tindakan-tindakan yang negatif. Dan juga apa Ibnu? Dan juga ya itulah, dan juga dia harus berpikir banyak. Mungkin yang saya ceritakan tadi mungkin kehidupan dia ya, makanya dia jadi diem gitu kan, terdiam. Merenung ya? Saya merenung. Itulah pokoknya. Oke, mudah-mudahan videonya ada bermanfaat. Yang buruk-buruknya buang aja, mungkin jadi hiburan aja. Yang positifnya siapa tahu bisa diterapkan ataupun dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Ya mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita juga ya, benar kan? Ya betul lah. betul. Kalau dijalankan sesuatu yang baik, dia dapat pahala, kita dapat juga. Jalan terus pahalanya. Bukan dosa jariah aja, pahala jariah juga ada gitu ya. Nah gitu. Oke, kurang lebihnya kita mohon maaf, dan kita bakal cabut dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa Subscribe.
Nggak subscribe mulu. Proses semuanya. Tuh terakhir, subscribe tuh nggak gratis, bohong ya. Subscribe tuh makan kuota, lu klik tuh makan tuh. Berapa KB? Kilobyte kan? Ada kan? Subscribe. Paling berapa puluh kilobyte lah gitu. Nggak ada subscribe gratis, bohong. Oke, nggak ada nih yang subscribe ini. Hah? Tadi nggak ada yang bisa subscribe. Loh, kalau memang bermanfaat dia subscribe, Iya. kalau dia butuh ya kan. Kita nggak yang subscribe beli-beli itu nggak ada, yang paksa-paksa itu nggak ada. Kita sesuai hati nurani aja. Panjang banget dah videonya. Udah, kita akhiri, bye bye. See you in next video. Bye bye.